Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 20 Kaur Ibu Eli Winarti SPD, yang kami hormati Bapak-bapak Dewan Guru SMP Negeri 20 Kaur. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada pagi menjelang siang hari ini bisa bersama-sama berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Arli Sabtori SPD dari SMP 20 Kaur. Selawat teriring salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan ini. Acara pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari kepala sekolah. Ketiga, kegiatan inti. Dan 4, penutup. Marilah kita mulai acara ini dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Eli Winarti SPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 20 Kaur, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga administrasi Sekolah SMP Negeri 20 Kaur. Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat karunia-Nya pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa menghadiri kegiatan diseminasi yang diselenggarakan di sekolah kita yang dilakukan oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Arli Sabtori. Shalawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu kebahagiaan tersendiri ya bagi kita di SMP yang letaknya jauh dari pusat perkotaan ada rekan kita yang terpilih menjadi calon guru penggerak, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu memberikan support ya agar kegiatan yang dijalankan oleh Pak Arli bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satunya adalah dengan adanya kegiatan diseminasi, yaitu penyampaian ide dan penyebar luasan ide atau gagasan, berbagi praktik baik tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini kita mendapatkan pengalaman baru, pemahaman baru seperti apa budaya positif itu yang nantinya bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita ke depannya. Ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti sama-sama kita dengarkan pemaparan dari CGP kita. Mudah-mudahan acara yang nanti berjalan dengan lancar. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Acara yang ketiga yaitu kegiatan inti pemaparan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kaur Bapak Arli Sabtori SPD, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau ucapkan banyak terima kasih sudah diberi kesempatan untuk melakukan diseminasi di sekolah kita ini, ya, walaupun ya dalam keadaan yang serba berkecukupan, ya. Gurunya cukup, siswanya cukup, tempatnya cukup, dan alat-alatnya cukup, ya, alhamdulillah. Jadi sebelum saya mulai, ini saya mau minta tolong nanti kita sama-sama, karena kita hanya 1, 2, 3, 6, hanya ber 70 orang sampai 80 sama siswa 1, minta tolong buat di kamera, buat direkam. Jadi kita sama-sama saya di sini bukan mau menggurui, bukan mau mengajari, bukan, tapi untuk mengajak diskusi, ngajak ngobrol. Daripada kita ngobrol ngalor ngidul mana, jadi kita ngobrol yang positif gitu. Karena kita mau membicarakan tentang budaya positif. Nah, jadi sekali lagi saya bukan mau menggurui dan mau mengajari, karena saya cuma dapat materinya lebih dulu aja. Nanti setelah saya dapat materi lebih dulu, saya bacakan atau saya presentasikan ke Bapak Ibu, saya berikan ke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tahu, bisa kasih tahu dan teman-teman yang lain gitu, misalnya gitu. Jadi bukan untuk mengajari dan menggurui, tapi untuk istilahnya memberitahu, memberikan gagasan baru yang saya dapat untuk sampai saat ini, ya, karena program guru penggerak ini masih berjalan, dan ini saya baru sampai modul 1. Jadi ada 3 modul nanti. Ada 3 modul, ini modul 1 masih modul 1 terakhir. Jadi 1.4 itu budaya positif. Nanti ada lagi modul 1, 2, modul 3. Di dalam modul-modul itu tadi ada sub-sub modul lagi, ada sub-sub materinya. Dalam modul 1 itu ada 4 sub materi. Dalam modul 2 itu ada 3 sub materi. Dalam modul ketiga itu ada 3 lagi sub materi. Jadi banyak, sampai 6 bulan tuh kami pelajari modul itu nanti. Nah, ini modul yang 1.4 itu modul budaya positif. Nah, modul budaya positif ini mengenai budaya positif, ya. Sebelumnya perkenalkan, sama saya Ali Sotoli, mungkin sudah kenal semua karena kita satu tempat bekerja, tempat mendidik, tempat satu sekolah. Salam dan bahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan memberi keberkahan hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya punya 3 pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan pemantik. Ini saya juga dapat dari beberapa saat yang lalu dari instruktur saya. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini saya mohon maaf, kita sambil duduk aja Bapak Ibu, saya nggak sambil berdiri, biar kita lebih santai ininya membahas materinya. Nah, yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini nanti kita cari tahu benar apa enggak hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Kira-kira siapa yang ada yang punya pendapat lain? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira maksudnya pas enggak? Nah, kata Bu Kepsek tidak. Kalau ada guru lain, hukuman, ya Pak Yadi mungkin. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Oke. Boleh, nggak apa-apa, beda pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini masih pro kontra, ya. Sampai hari ini pun dari dulu masih pro dan kontra. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, yang kedua, kita tahan dulu yang pertanyaan pemantik yang pertama. Yang kedua, itu pemberian hukuman secara positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa enggak, Bapak Ibu? Setuju ya, banyak yang setuju. Ada yang setuju? Nggak ada, belum ada. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak Bapak Ibu kira-kira? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Oke, ada yang setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju semua? Oke, kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Nanti di akhir mudah-mudahan pertanyaan pemantik ini bisa
dapat kita jawab nanti. Nah, yang pertama itu materinya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini coba saya minta di sini Anda adalah A dan B adalah rekan Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, dibuat ada kertas, misalnya ditulis kebun sawit, misalnya. Atau tulis istriku, misalnya. Digenggam di kertas, ya. Terus nah, temannya B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, digenggam ini temannya itu minta kertas itu tadi yang digenggam tadi. Nah, kita ini saja. Ini kita andaikan aja, kita khayalkan aja ya. Karena pasti nggak ada yang mau buka itu kertas itu. B itu membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi, Pak, Bapak Ibu? Kalau misalnya di genggaman kita itu apa yang semua yang kita miliki mau diambil sama orang, kita kasih nggak? Nah, dibuka tangannya itu artinya dikasih. Mau diapain aja nggak bakal dikasih kan, Bapak Ibu? Iya kan? Nah, ini ada hubungannya dengan teori kontrol namanya, Bapak Ibu. Teori kontrol ini digagas oleh Dr. William Glasser. Ya, di sini ada dua teori. Pertama teori stimulus dan respon, kemudian ada teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi dalam mengontrol. Nah, dalam yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Dan di teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu ilusi berarti ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah, misalnya contohnya, aduh bapak kecewa sama kamu nak, gitu. Nah, itu membuat dia merasa bersalah. Untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ya, dia merasa bersalah. Kalau merasa bersalah itu jadinya rendah diri, ya kan? Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid tersebut berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, di sini dia pakai teori ilusi bahwa orang dewasa itu harus dipaksa. Gitu. Nah, itu tadi teori kontrol oleh William Glasser. Nah, ini kita pelajari dasarnya dulu. Dasarnya pertama itu untuk disiplin positif itu tadi kita pelajari teori kontrol. Nah, selanjutnya di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini itu ada stimulus responnya. Pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Ya, di stimulus respon itu realitasnya kebutuhan kita itu sama. Ternyata di teori kontrol kebutuhan kita itu beda-beda, Bapak Ibu. Ya kan? Si A itu beda kebutuhannya dengan si B. Begitu dengan si C. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama di teori di paradigma stimulus respon. Nah, tapi di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya kan? Kita kan punya pandangan yang berbeda-beda kan, Bapak Ibu. Pandangan Pak John beda dengan pandangan Pak Yadi. Pak Yadi beda dengan pandangan Pak Epri. Itu juga. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, berusaha untuk memahami
bukan mencoba untuk mengubah orang lain. Itu tadi. Jadi pendapat-pendapat kamu, pendapat-pendapat saya gitu. Tapi kita coba memahami pendapat dia coba memahami pendapat kita. Itu maksudnya. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Nah, di sini perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Kalau di teori kontrol itu semua perilaku punya tujuan, ya. Walaupun itu perilaku buruk, tapi kalau dia punya tujuan itu masih bisa ditolerir. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya di teori stimulus respon. Kemudian di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, tadi yang pas kita genggam tangan tadi itu yang bisa kontrol membuka tangan itu cuma kita sendiri kan, bukan orang lain. Mungkin dipaksa juga nggak bisa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda yang di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, ini udah jelas. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian model berpikir menang atau kalah. Di sini model berpikir menang dan menang. Model berpikirnya. Jadi win-win solution, ya kan? Itu tadi yang di teori kontrol. Solusinya menang-menang, nggak ada menang kalah. Oke, lanjut, Bapak Ibu. Makna disiplin. Nah, di sini makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato dari zaman Yunani. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, tapi dalam budaya kita itu kita sering menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi di sini maksudnya kata disiplin itu sudah bergeser makna setelah sampai di budaya kita dan di masyarakat kita. Disiplin itu bukan lagi artinya belajar, tapi mematuhi peraturan. Ya, kecenderungannya nggak nyaman orang itu dipaksa untuk teratur. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan positif itu suatu tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Ada dari 6 institusi atau organisasi. Nah, yang pertama itu adalah yang kita terapkan sekarang, yaitu P3 atau P5. Profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada profil pelajar Pancasila itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu nilai kebajikan tuh Bapak Ibu. Kemudian ada lagi di IBO, Primary Years Program, PYP. Sikap muridnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, dan lain-lain. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu keterampilan hidup. Kemudian petunjuk hidup itu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, memiliki rasa humor, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan. Kemudian ada the 7 essential virtue, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, yang terakhirnya ada the virtue project,
proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ini lebih banyak lagi yang di sini proyek kebajikannya. Ini nilai-nilai kebajikannya ya. Ada berapa tabel tuh isinya. Peduli, rajin, integritas, dan hampir sama dengan yang lain. Tapi yang biasa kita pakai itu yang ini, yang saat ini kita pakai itu profil pelajar Pancasila. Itu nilai kebajikan yang kita tuju ya, kita tuju. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini banyak, ada 4. Motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang pertama itu teori motivasi. Teori motivasi ini digagas oleh Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini termasuk keduanya ini termasuk motivasi dari eksternal. Ya, motivasi itu ada 2, ada internal, ada eksternal. Motivasi eksternal itu motivasi dari luar diri. Kemudian motivasi internal itu dari dalam diri. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, itu tadi. Nah, itu termasuk yang ketiga itu termasuk motivasi internal. Tujuannya, nah ini tujuannya untuk disiplin positif. Kita mau pakai itu yang ketiga, teori motivasi yang ketiga, yang menjadi supaya mereka menjadi keinginan mereka sendiri, menghargai diri mereka sendiri. Terus mereka punya nilai-nilai di dalam diri mereka. Itu tujuan kita menerapkan disiplin positif ini. Nah, ini ada kata-kata di hukum penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dan ini masih dalam tanda kutip ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, di sini kata si Alfie Kohn 1993. Di situ ada tabelnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini contohnya misalnya kita ikut suatu kegiatan misalnya, itu ada penghargaan untuk sertifikat misalnya. Tapi ilmu yang didapat itu dia bodo amat gitu Pak, misalnya dia ikut seminar, kan tujuan dari seminar itu kan untuk memberikan sebuah pelajaran baru atau ilmu baru misalnya kan, supaya bermanfaat. Nah, dia kalau yang orang yang ikut itu bukan ilmunya yang dicari, tapi sertifikatnya untuk isi PPM misalnya. Nah, itu tadi tuh penghargaan. Itu artinya meminta dan membujuk seorang untuk ikut itu tadi ya. Walaupun dia suruh bayar misalnya, tapi dapat sertifikat misalnya. Nah, itu salah satu penghargaan di hukum penghargaan. Kemudian itu nggak lama. Kalau misalnya penghargaan kita hilangkan, orang-orang malas ikut. Siswa-siswa juga malas belajar kalau misalnya kita stop. Nah, lama-lama itu kalau pas kita lagi misal contoh sekolah kita lagi kekurangan dana untuk membuat hadiah misalnya kalau ada lomba. Tapi anak-anak ini kegiatan itu harus diadakan, harus ada lomba karena kan kita saat masuk ke dalam pembelajaran juga lomba itu. Tapi anak-anak nggak mau karena nggak ada hadiah. Nah, itu akhirnya kan jadi nggak ada yang ikut. Nah, itu jadi negatif hasil akhirnya jadi negatif kan. Kalau di ini hukum penghargaan, jadi boleh penghargaan ini sebenarnya masih boleh. Kalau menurut saya pribadi ya, ini dari pendapat saya, boleh penghargaan, tapi harus ada kadarnya, ada dalam batas, ada batasnya, ada dibatasi. Jangan setiap kegiatan tuh harus ada penghargaan, terus harus ada tunjuk hadiah, terus. Ya. Kemudian ada bentuk program kebajikan. Nah, ini adalah pengganti dari penghargaan tadi. Pengganti dari penghargaan tadi adalah bentuk apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi perlu diingat dalam beberapa hal. Yang pertama itu memberi pengakuan secara khusus. Yang kedua memberi pengakuan secara pribadi.
Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, memberi pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses. Tuh, Bapak Ibu. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi dalam apresiasi kebajikannya tadi. Nah, pembuka misalnya, ini kata-kata pembukanya, contohnya. Kemarin saya perhatikan, nah itu kan kemarin saya perhatikan, berarti dia ada rasa peduli kan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang kemarin saya lihat atau kemarin saya perhatikan, nah itu. Kemudian yang kedua, saya menghargai. Nah, dimulai dari kata-kata itu, saya menghargai. Kemudian ada yang ketiga, makasih untuk apa misalnya? Dia ucapkan terima kasih dulu. Kalau dia mau ngasih apresiasi ke anak itu, dia mengucapkan terima kasih dulu. Makasih kemarin udah ini misalnya. Atau kemarin saya lihat, kemarin Bapak lihat. Nah itu. Kemudian nilai kebajikannya. Nah, rasa empatimu besar sekali. Nah, ini kan puji dia Bapak Ibu, dipuji. Rasa kepedulianmu misalnya, rasa tanggung jawabmu. Nah, itu. Berarti ada nilai kebajikan yang diangkat. Misalnya anak itu jujur kan. Kamu udah jujur, bagus misalnya. Nah, itu diangkat nilai kebajikan yang sudah misalnya mandiri. Kamu udah mandiri, tinggal apalagi misalnya kan. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru. Nah, dicocokkan ini kebijakan ini tadi pada situasi. Misalnya anak ini suka nolong dia, nolongin bapak guru, nolongin ibu guru. Nah, kan kalau mungkin kita cuman biarin aja dia melayar pergi, pasti ada ucapan terima kasih kan. Nah, ucapan terima kasih itu bisa disambung dengan kalimat apresiasi tadi. Misalnya saya menghargai kepedulianmu sama guru-guru, makasih ya, gitu. Gitu misalnya contohnya. Nah, ini sekarang kita coba tentukan hukuman atau konsekuensi dari tindakan-tindakan guru yang ada di depan sini. Nah, yang pertama itu tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini kira-kira Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan jawabannya, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dia nggak pakai masker, suruh push up 15 kali. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi Pak. Konsekuensi. Sebetulnya tergantung dengan kesepakatan dulu. Zaman COVID, iya zaman COVID. Karena pakai masker dia di push up 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke. Konsekuensi. Oke, nanti kita cek jawabannya. Kemudian yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Membersihkan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Gantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada yang hukuman? Tidak ada. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ini maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan, ada kata tidaknya sebenarnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia nggak pakai sepatu hitam, terus dia disuruh lepas sepatunya, nggak pakai sepatu dia seharian nyeker. Ini maksudnya hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman ya. Oke. Sekarang kita cek jawabannya. Nah, yang pertama mencatat 100 kali dalam ini sudah pasti hukuman kan? Mencatat 100 kali kalimat tuh. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, lari karena dia nggak dalam pelajaran olahraga.
Itu dia telat ke sekolah, terlambat hadir di sekolah, kan? Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Push up 15 kali, itu hukuman fisik. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi, sudah jelas tadi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi, ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu hukuman karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telat 10 menit untuk pelajarannya. Ada kata kuncinya sih, pelajaran PJOK. Boleh nih Pak John hukum siswa sekalian dia pemanasan. Konsekuensi maksudnya. Konsekuensinya telat. Berarti dia karena dia telat berarti dia kan nggak ikut pemanasan Pak John. Teman-temannya udah panas semua kan, udah siap main bola misalnya, dia belum, masih baru datang, nah, suruh lari. Itu konsekuensi dan hukuman. Nah ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi. Tadi kita udah pas lah kita tadi ya, udah tahu cara membedakan. Nah yang hukuman ini itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dipaksa kan hukuman tuh. Yang konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Karena kan ada akibat, ada sebab, ada akibat ya. Dia mecahin kaca misalnya, ya ganti. Tuh. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah kalau kita menghukum itu bikin anak itu sakit hati, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ini untuk yang konsekuensi ya. Misalnya kita minta dia tadi misalnya lari keliling lapangan karena dia telat, pasti dia ngedumel juga kan. Cuma sebentar aja, cuma saat itu aja, karena setelah itu dia ikut olahraga. Terus paksa anak membenci kedisiplinan. Nah di sini yang hukuman. Kalau yang kedua, anak yang konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah di situ. Yang hukuman itu paksaan. Yang konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman konsep diri yang buruk. Nah di konsekuensi itu konsep diri yang baik. Di hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Yang di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi di konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Untuk sementara aja dia dipanggil ke ruangan, dipanggil ke kantor, itu sementara aja deh. Kalau di konsekuensi. Selanjutnya apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Nah, itu intinya restitusi itu adalah proses untuk untuk mengolah siswa ya, supaya dia lebih baik lagi. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam segitiga restitusi atau ke materi selanjutnya yang lebih ini lagi, itu masuk kita ke keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini, mengapa tidak peraturan saja katanya? Mengapa kita memiliki peraturan? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa kita pakai helm? Untuk mengamankan kepala. Untuk Mengurangi resiko terjadi kesalahan fatal. bukan karena takut polisi. Sebetulnya Itu dulu untuk awalnya. kenyataannya takut dengan tilang, takut dengan Dengan tilang. polisi. Takut dengan tilang. Bukannya Peraturan lalu lintas. Aturan lalu lintas. Lalu lintas. Saya benci Pak Polisi. Nah, Saya bercanda, itu kamera. mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Takut sakit, Takut sakit, takut tertular. takut tertular. Nah ini alasan-alasan ini ya itu terbentuknya peraturan tadi. Terus yang ketiga itu apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar
Nah, itu biar nggak ketinggalan materi. Tinggal materi. Kadang ada yang ngapa kita harus tepat waktu biar bisa masuk absen. Kan beda-beda alasan orang kan. Tinggal absen, kan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam diri tadi, bukan dari eksternal tadi. Nah, kalau eksternal tadi misalnya di atas nggak menggunakan helm gara-gara polisi, gara-gara ditilang, itu kan eksternal. Nah, kalau internalnya kan gara-gara supaya kalau amit-amit kalau kecelakaan, kepala kita aman. Mengurangi ini. Nah, itu intrinsik tuh dari dalam diri. Misalnya 3M supaya nggak tertular COVID, misalnya, kan? Menjaga kesehatan. Itu dalam diri. Kalau dari luar supaya nggak ditangkap. Ya. Sampai nangkap. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan tentang tepat waktu? Gitu, tadi kan? Ekstrinsiknya nggak takut masuk absen, misalnya, diusir, misalnya, kan? Dimarahin. Kalau intrinsiknya supaya nggak ketinggalan materi, kata ibu tadi. Nah, itu salah satunya. Nah, itu tadi ada intrinsik, ada ekstrinsik itu tadi. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, dia ikut peraturan itu karena dari dirinya sendiri, bukan karena dari ekstrinsik. Nah, apa itu keyakinan? Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kalau peraturan itu rinci, konkret, lengkap, ya, tulis dari A sampai Z. Kalau peraturan, kalau keyakinan kelas itu cukup kadang cuma satu kata, kadang cuma dua kata aja. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada tahap-tahapnya dalam membuat keyakinan kelas. Itu pertama, sekolah itu harus ada peraturan-peraturan yang jelas. Nah, dari peraturan-peraturan itu kemudian kita sarikan menjadi keyakinan kelas. Misal contoh apa contoh peraturan sekolah kita ya? Misalnya tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Nah, berpakaian lengkap saat upacara. Berarti kerapihan kan, Tuhan. Nah, jadi pas di kelas, pas masuk di kelas itu kita buat keyakinan kelasnya itu misalnya dari berpakaian lengkap saat upacara. Berarti kalau di keyakinan kelas itu bisa aja kita buat jadi kalimat positif, menjaga kerapihan diri misalnya, gitu. Kemudian yang tidak terlambat itu misalnya datang tepat waktu misalnya, datang belajar tepat waktu. Nah, itu diubah ke dalam di kelas dibuat nanti saya sudah melakukan keyakinan kelas di kelas 8 kemarin, nanti bisa saya tunjukkan. Kemudian ini ada peraturan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelasnya tentang apa ini, Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, keyakinan ini nilainya apa, nilai kebajikannya tentang apa ini? Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti supaya rapi kan, buku-bukunya nggak berserakan. Nah, berarti kerapihan misalnya contohnya di situ. Dilarang mengganggu orang lain. Apa ini nilainya, yang nilai keyakinan kelasnya apa, tentang apa ini? Nggak boleh ganggu orang lain. Tidak boleh tidak boleh mengganggu. Menjaga ketertiban. Oke, menjaga ketertiban. Saling menghormati bisa juga ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir tepat waktu. Kepatuhan. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini apa kira-kira Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Keamanan. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini. Bahaya ini. Apa ini keyakinan kelasnya? Supaya nggak boleh menggunakan narkoba. Katakan tidak boleh narkoba. Juga kesehatan.
Menjaga kesehatan. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Gunakan masker. Kesehatan kan? Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan kan nanti jatuh gitu kan. Kita cek. Kesehatan juga. Di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 sebelumnya itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, nah itu tadi keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah ini tadi dilihat dari kebajikan. Keyakinan kelas ini berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah ini saya kemarin melaksanakan kegiatan penerapan di kelas, membuat keyakinan kelas, ya, di kelas 8. Saya minta mereka buat tulis dulu semua peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian dari peraturan-peraturan sekolah itu minta mereka buat kertas stick note, ya, ditulis kira-kira apa yang pas untuk cocok untuk keyakinan kelas. Nah di situ ada beberapa keyakinan kelas yang sama, ya, beberapa keyakinan kelas yang sama itu dijadikan satu. Ada beberapa siswa yang dia keyakinan kelasnya sama, misalnya saling menghormati. Ada juga yang mengisi saling menghormati. Nah itu dibuat jadi satu, tapi sudah jadi yang hasilnya itu hanya 1, 2, 3, ada 5 jadinya. Saya nggak foto di situ tadi, belum sempat dimasukkan. Nanti kalau misalnya mau lihat nanti disebar saya buat di grup. Nah di situ jadi 5 keyakinan kelas di situ tadi tentang saling menghormati, menjaga kebersihan, itu yang bisa kita terapkan di sekolah. Tadi kan ada salah satu syaratnya membuat keyakinan kelas itu bisa diterapkan di sekolah. Nah, apakah keyakinan kelas ini bisa berubah? Bisa. Sesuai dengan kesepakatan lagi. Misalnya, Pak, itu kan kelas kita sudah bersih terus. Bisa nggak diganti dengan yang lain? Bisa. Kalau anak-anaknya pengen. Anak-anak kan ini tergantung dari kesepakatan guru dengan siswa, wali kelas dengan siswa misalnya. Ya, nanti ditempel keyakinan kelasnya. Nah, lanjut kita ke sampai sini ada yang mau tanya Pak, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan. Sampai materi keyakinan kelas. Di akhir aja ya. Kita nanti tanya jawab. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Biasanya ini ada hubungannya dengan sandang, pangan, papan. Apa lagi ya? Udah 3. Sandang, pangan, papan. Udah. Kemudian kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan dalam kebebasan, freedom. Misalnya kita bebas untuk, kalau kita di guru ini, guru-guru biasanya bebas untuk bentar lagi mau pilkada, bebas untuk menentukan pilihan. Iya, menentukan pilihan, nggak boleh dipaksa-paksa. Nah itu kebebasan, kan bebas. Kesenangan, misalnya kesenangan kita jalan-jalan, bebasnya. Kesenangan, nah bebas untuk senang. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini contohnya butuh pengakuan. Penguasaan itu butuh pengakuan. Misalnya kita punya kebun sawit 10 hektar. Kita foto-foto di belakang sawitnya Pak. Butuh validasinya. Nah itu salah satunya penguasaan. Nah anak-anak, bapak-bapak ibu, ini bukan hanya kita yang butuh ini, anak-anak juga butuh. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup mereka juga butuh, kan? Kasih sayang dan rasa diterima mereka juga butuh. Kebebasan mereka juga butuh.
Kesenangan juga mereka butuh. Penguasaan apalagi mereka paling butuh untuk penguasaan. Ya. Paling ini butuh di pengakuan. Mereka pintar itu harus diakui mereka pintar itu. Nah, ini kebutuhan dasar ini jadi jadi dasar kita dalam memproses anak. Dalam melakukan nanti ada proses anak segitiga institusinya. Nah, ini kebutuhannya dasarnya kita memproses anak itu. Anak ini kurangnya butuh apa misalnya? Contoh misalnya anaknya broken home. Berarti dia kurang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Harus disayang. Sampai sini harus disayang. Ya enggak juga terlalu disayang. Cuman kita harus tahu keadaannya gimana. Terus misalnya dia ini pulang, dia nggak broken home, tapi pulang sekolah jaga adiknya, bantuin masak, misalnya bapak emaknya kerja di lading, di talang, misalnya di kebun, misalnya kan. Dia pulang-pulang langsung jaga adiknya, ngasuh adiknya, masak dia juga, bersih-bersih dia juga. Jadi waktu anak-anak itu dunianya apa dunianya bermain, dunia anak itu. Mau anak dari SD, TK sampai SMA itu dunianya main-main itulah gaweannya itu. Kerjaan itu gawe itu, main itulah, nggak ada yang lain kan. Kita suruh kerja juga pasti pas sambil main-main. Nah, jadi kebebasan untuk kesenangannya itu, kebutuhan untuk kesenangannya itu direnggut dari si anak tadi. Ya, dia pengen main sama kawan-kawannya, nggak bisa kan ngurusi rumah itu. Nah, itu kita harus tahu keadaannya juga. Nah, dari semuanya ini supaya kita bisa tahu apa kuncinya Bapak Ibu adalah kepedulian. Harus peduli sama anak. Itu kuncinya. Jadi kita nggak bisa melakukan segitiga restitusi tapi kita nggak tahu keadaan anak itu gimana. Kita mau kasih hukuman ke anak atau konsekuensi ke anak tapi nggak tahu keadaan anak itu gimana. Ada beberapa saya pernah dengar cerita ini, mungkin melenceng sedikit dari sini. Cerita entah di sekolah bawah, ya keadaannya di situ. Siswa itu mungkin lagi bahasa sini lagi pusing dia ada keinginannya nggak tercapai di rumahnya. Sampai sekolah dia bikin ulah, gurunya nggak tahu keadaannya gitu, dihukum. Anaknya nggak terima, diajaknya berantem gurunya. Itu banyak banget terjadi itu kayak gitu. Kalaupun dia nggak kurang berani anak itu, dia bikin ulah, dia dihukum, pulangnya dia kesel, ngedumel, udah di rumah dia ada masalah, di sekolah juga dia ada masalah, dia balas dendam ke gurunya, bocor kan nyalaban motor gurunya, dirusak karena spion mobil gurunya. Nah itu adalah kebutuhan yang harus kita lihat juga ada di diri siswa. Kemudian ada dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini adalah tempat yang ada di dalam pikiran. Kita semua ini punya dunia berkualitas. Begitu juga sama siswa. Jadi istilahnya apa ya? Dunia yang ekspektasi kita gitu. Kita pengennya kamu begini, itu begitu. Sekolahnya begini. Nah, pokoknya di dalam dunia kita ini ada gambaran gitulah pokoknya. Nah, siswa juga punya. Siswa juga pengen gitu. Ada di kepalanya. Dia pengen gurunya selalu memuji-muji dia misalnya. Pengen sekolahnya ini harus begini begitu, harus ini ada pengen dan pasti kalau kita tanya sama siswa satu-satu itu pengen gimana kamu, pengen sekolah gimana? Gini pak, gini. Saya pengen sekolah nggak usah belajar dari awal ke akhir, kita main game aja terus. Itu ada kayak gitu. Kita main HP aja terus pak. Kita mabar aja pak di sekolah, sinyalnya kencang sambil tiduran Nah, ada kayak gitu. Nah, itu namanya dunia berkualitas. Nah, di sini dunia berkualitas ini kita ubah dunia berkualitas siswa kita itu menjadi dunia berkualitas yang positif, bukan yang negatif. Itu, Bapak Ibu. Nah, di sini kan bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau misalnya mereka sudah menggambarkan itu tadi, sekolah kita itu misalnya sinyalnya kencang, mereka bisa main bebas, main handphone, mau ngapain, mau sambil tiduran, mau sambil apa. Tapi di situ kan nggak ada nilai kebajikan di situ. Mereka nggak dapat ilmu, mereka nggak dapat
apa ya, mereka nggak bagus lah pokoknya istilahnya di nilai kebajikannya. Nah kita itu, fungsi kita itu adalah membuat supaya mereka ini di dalam dunia mereka itu ada sedikit, walaupun sedikit ada nilai kebajikannya yang harus mereka miliki di dalam kepala mereka itu. Itu tadi. Kemudian lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang selama ini kita lakukan, kita laksanakan. Nah, yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Menghukum, ini penghukum. Seorang gurunya kadang datang kelas, melihat ini itu nggak sesuai dengan peraturan, hukum. Push up, sit up, lari, kadang dipukul, terpeleng, pak, ditendang. Ya, itu penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang yang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya contoh, anak dipanggil ke ruang BK atau ke ruang kantor, diproseskan anak itu, misalnya anak itu berantem misalnya. Dah tuh, sama gurunya, berdua misalnya berantem, diam aja gurunya. Tapi ngomongnya lembut, pelan. Kalian ini jadi apa? Kalian ini berantem terus misalnya gitu. Malu lah orang tuanya. Kasihan orang tua capek-capek kerja misalnya. Nah itu cara membuat merasa bersalah. Jadi kan dalam diri mereka ingat orang tuanya. Oh iya ya ini. Lama-lama rendah diri anak itu. Memang berhenti ya itu, tapi dia ada rasa nggak enak. Ada rasa yang mengganjal di belakang, di dalam dirinya. Itu membuat merasa bersalah. Biasanya membuat rasa bersalah ini itu lebih mengena daripada penghukum. Kalau penghukum kan, kalau misalnya dia berantem, ya paling cuma suruh maafan, dihukum suruh bawa apa misalnya, atau disuruh push up sama-sama misalnya, tapi suruh apa misalnya kan, itu menghukum. Udah selesai hukum, udah selesai. Kalau yang pembuat merasa bersalah ini, dia sampai pulang dari sekolah sampai rumah itu masih kepikiran aja dia ngomong bapak itu tadi. Dia ngomong sama ibu itu tadi. Apa ya tadi itu dia ngomongnya? Masih kepikiran dia. Itu pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, posisi teman itu terlalu dekat dengan siswa. Terlalu dekat dengan siswa itu juga nggak bagus, Bapak Ibu. Ada sisi negatifnya, tapi ada posisi positifnya. Ya hubungannya baik. Ada hubungan dengan dengan siswa dan guru itu ada hubungan yang bisa kita ngajak ngobrol, mereka terbuka mereka. Itu bagus, hubungannya positifnya bagus. Tapi lama kelamaan anak ini misalnya kayak dia aja kawanku itu, broku itu, bisa nantilah kita ini. Dalam nggak usah ikut lah, ini aja, gampang aja itu nanti sama bapak itu. Itu nanti itu jadi ininya, jadi bumerangnya, ya. Jadi pisau bermata dua ini teman ini. Bisa juga dekat dengan siswa, bagus. Yang positifnya bisa juga malah menjerumuskan anak itu ke tidak mau menaati peraturan. Ya, kita diremehkan jadinya. Nah itu, jadi harus bagus teman, berusaha teman, tapi ada batas. Itu tadi ada batasnya tadi. Kemudian pemantau. Nah pemantau ini, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang menjalankan posisi pemantau. Pemantau ini dia mengawasi. Kemudian kalau ada peraturan yang dilanggar, dia dibacanya peraturan. Kan ini kan nggak boleh begini. Kamu seharusnya begini. Tapi Pak, gini. Nah dia itu debat sama siswa itu pemantau itu. Ya. Dibacakannya peraturan panjang-panjang. Jadi siswa itu kadang malas sekali dan bapak itu, malas banget lah. Itu kayak gitu jadinya siswa itu. Yang terakhir ini yang harus kita terapkan, manajer. Manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, jadi bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, bisa jadi manajer. Ya, manajer itu bisa bolak-balik posisinya. Jadi teman bisa, jadi pemantau bisa. Jadi pemantau itu dia sesuai dengan peraturan kalau di pemantau. Kalau di teman dia dekat dengan siswanya. Jadi di antara keduanya ini itulah posisi manajer tadi. Ya. Nah, di sini ada tabel, nggak perlu kurang kelihatan ya. Di situ ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses kontrol diri, kontrol dari luar dan kontrol diri. Nah, di sini yang identitas gagal ini ada dua, penghukum sama pembuat barang merasa bersalah. Nah, contohnya yang penghukum itu menghardik, dimarahin, menghardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus pembuat orang merasa bersalah itu ceramah dia. Terus bilang, seharusnya kamu begini-begini. Ibu kecewa dengan kamu karena begini-begini misalnya. Kemudian gurunya berkata yang penghukum ini, kalau kamu nggak melakukannya, awas ya, rasakan. Tuh, itu guru berkata, yang untuk yang penghukum. Kemudian untuk yang merasa bersalah itu, kamu seharusnya begini-begini. Kamu sudah tahu kan? Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, nah itu kan begitu, yang membuat orang merasa bersalah. Hasilnya yang penghukum itu siswanya memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Yang pembuat merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong hasilnya siswanya. Kaitan dengan dunia berkualitas, itu penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, yang membuat orang merasa bersalah itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu kan dicuekin gurunya jadinya. Nah, untuk membuat orang merasa bersalah itu, maafkan saya, tapi dia merasa rendah diri. Nah, yang dampaknya di muridnya, kalau untuk penghukum itu dia mengulangi kesalahannya, diulangnya terus. Karena dihukum kan dia berontak, nanti kan dia diulanginya terus kesalahannya. Nah, tapi untuk membuat merasa bersalah ini dia nggak diulangi, tapi dia merasa rendah diri. Ya, ini yang lebih ini lagi ya, lebih fatal sebenarnya berakibat ke siswa. Kemudian identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya dari luar. Ya, motivasinya dari luar. Itu dari sebagai teman dan sebagai pemantau. Contoh di sini sebagai teman tuh membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya contoh anak itu melanggar peraturan misalnya. Nggak ikut upacara misalnya dia. Udah nggak apa-apa, nanti Senin depan kamu bisa ikut lagi. Kayak gitu misalnya, membuat alasan-alasan untuk siswanya. Terus pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, hitung dan mengukur nih, misalnya gini, karena dia nggak ikut upacara, kamu kan udah nggak ikut upacara, kamu harus begini. Berapa kali kamu nggak ikut upacara? Begini, harus begini misalnya. Nah, itu dia ada didatangkan peraturan-peraturan sekolahnya itu dikeluarkan semua. Kemudian untuk teman itu, ayolah lakukan demi ibu. Nanti dirayu, ya kan? Masa kamu nggak mau? Ingat kan? Ibu pernah bantu. Nah, itu dirayu dia kalau di teman. Kalau di pemantau ini tadi apa peraturannya? Nah, kan dia ikut selalu kaku misalnya kan, pemantau itu kaku, dia ikut peraturan terus. Di teman ini dia ketergantungan. Guru sebagai temannya ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau itu menyesuaikan diri atau bila diawasi. Jadi kalau nggak ada gurunya dia mulai melanggar lagi. Terus di guru sebagai teman itu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Yang di pemantau itu murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid kata-kata muridnya di guru yang sebagai teman ini, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu kan. Kemudian yang di pemantau ini, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Yang terakhir dampaknya ke murid itu, yang untuk guru sebagai teman itu lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Yang untuk pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya.
Nah, yang terakhir yang manajer itu motivasinya dari dalam diri. Nah, di sini guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, contohnya misalnya di sini, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini misalnya. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Ya. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, itu tadi. Nah, ini dia, kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu tadi sudah dijelaskan ya. Restitusi itu adalah proses untuk memproses anak supaya dia bisa kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat lagi dalam menghadapi masalahnya. Di sini ada 3 segitiga restitusi, tahapnya. Ada yang pertama adalah menstabilkan identitas yang bawah tuh. Menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini contohnya, contoh kalimatnya yang dipakai. Kemudian yang validasi kebutuhan itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu misalnya. Masih bingung ya Bapak ya? Bingung kan? Saya awal-awalnya juga bingung. Apa terus kita restitusi itu? Gimana caranya? Langsung aja lah kita ke, saya putarkan contohnya. Kemarin saya melakukan penerapan itu sebenarnya bukan penerapan sih, tapi karena ada anak-anak itu baca skrip ya. Jadi contoh apa namanya? Contoh kayak bermain drama lah istilahnya. Bermain drama masuk situ ya. Speaker. Oh, nggak dicolokin. Nggak. Ini hasil demonstrasi konseptual kemarin. Ada kasus yang pertama. Nah, ini kasus ini skenario sebenarnya skenario. Misalnya ada kasus siswa itu sebut saja dia ketahuan mencontek saat ulangan IPA. Kemudian guru memanggil Nia dan melakukan segitiga restitusi terhadap kasusnya. Jadi segitiga restitusi itu Bapak Ibu, cara kita memproses anak itu, siswa itu pakai segitiga restitusi. Segitiga biru beda nggak ya? Tepung buat Bapak Wan. Nah, iya nih ya. Kurang keras dan suaranya. Nggak ada Injeknya itu apa tuh? Cabang 3 itu. Pakai ini aja. Tunduk ke Bluetooth kan ke sini. Laptop ke sini. Speaker. Yang berobat itu. Mama pakai bakso susunya tidak lampu. Nanya selek. Mana bakso susunya? Tidak ada bakso susunya. Nggak ada Bluetoothnya.
Dia baca buku itu. Pintunya kunci kayu. Dibalik buku itu. Ada suara udah. Dari sini. Saya tidak tahu jawabannya, Pak. Kalau saya tidak menyenangkan nilai. Oh gitu. Ya apa-apa. Dulu waktu Bapak usianya Bapak itu pernah kok. Kalau setiap orang bisa melakukan hal tersebut, tapi ada hal yang lebih baik yang kita lakukan supaya kita bagus. Dia tahu gimana caranya? Tahu, Pak. Dia harus belajar. Ya. Tahu nak, kamu bisa menyelesaikan hal yang lebih baik untuk bisa dapat hal yang lebih bagus. Ya, ingat tak dia dengan kelas kita? Semangat dia, Pak. Ingat, Pak, yang hidup dan menyelesaikan ujian. Ya, ternyata dia masih ingat ya. Terus punya yakin, ya anak yang jujur. Pak, Nah, setelah itu dia ingin menjadi anak siapa? saya ingin menjadi anak jujur dan tidak mencontoh dalam salah ujian. Oke, terima kasih ya. Bapak tetap menjadi anak yang jujur dan rajin. Matanya lurus sudah letak. Semoga ini Kapan? orang sering contek gitu. Oke, itu contoh penerapannya. Ya, kurang lebihnya seperti itulah contoh penerapan dari segitiga restitusi itu tadi. Ya, kurang lebih itulah ya. Kalau misalnya kita proseskan ke anak yang biasanya biasanya nurut, tiba-tiba dia bikin ulah, bikin masalah, ya lempeng-lempeng aja. Tapi kalau untuk yang siswa yang kayak Zeki diomongin begitu, ya besoknya diulang lagi dong. Ya. Kayak kita proses eksternal dong. Betul, nah, kayak kalau sama Excel, mau orang tuanya dipanggil, mau orang tuanya diapain enggak sama aja masih. Nah di sini kan ada 3 tadi kan. Kita kembali ke materi tadi sedikit lagi, pertama itu menstabilkan identitas. Ya, jadi kita menstabilkan identitas. Biasanya siswa tuh kan merasa bersalah kan dalam masuk dipanggil guru BK atau dipanggil guru tuh khusus ke kantor tuh. Makanya proses siswa itu harus di kantor. Nah itu dia merasa bersalah. Nah itu kita buat supaya mereka itu nyaman dulu. Pertama kita buat nyaman tuh, stabilkan identitasnya. Berarti perasaan bukan membuat normal perbuatan dia, tapi membuat supaya yang perbuatan yang dilakukan dia itu bukan cuma dia yang melakukan, orang-orang juga pasti melakukan kan, karena juga manusia. Jadi yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah kalau dia sudah nyaman, kita kasih tahu kesalahan mereka itu di mana, gitu. Kemudian yang terakhir
menanyakan keyakinan. Nah, kan makanya kuncinya itu segitiga restitusi ini harus buat keyakinan dulu, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dulu. Nah, kalau sudah buat keyakinan kelas ini, dia pasti tahu. Pas kita tanya, mana keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu yang mana yang kamu langgar gitu, yang kamu salahi mana? Tahu dia pas kita tanya itu. Kalau dia nggak kita tanya keyakinan kelasnya, belum bisa melakukan segitiga restitusi kalau belum dibuat. Nah itu tadi, makanya tadi harus materi kita beruntun tadi, mulai dari keyakinan kelas, kebutuhan mereka apa, sampai ke segitiga restitusi. Ini adalah satuan rangkaian dari budaya positif tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, terakhir yang mau saya sampaikan itu seperti yang kita barusan obrolkan tadi, kalau untuk siswa yang memang sudah istilahnya softwarenya sudah bagus, ketika dia melakukan kesalahan itu gampang melakukan segitiga restitusinya. Tapi kalau softwarenya memang istilahnya mohon maaf agak di bawah, ya, pakai DOS, masih softwarenya masih lama dan sudah ada yang somplak misalnya, nah itu belum bisa pakai segitiga restitusi ini, bakal balik lagi dia. Nah itu kalau kata saya, menurut pendapat saya begini, kita kembalikan aja ke masa. Maksudnya apa? Ke waktu. Dia akan berubah dengan sendiri. Mau dia berubah dengan sendirinya, kita sudah melakukan proses yang kita lakukan. Mau dia bagaimana nanti, biar masa yang menjawabnya. Kan ada Quran demi masa. Nah itulah kita. Posisi kita nggak bisa menjadikan dia langsung jadi manusia. Dia pasti ada proses. Mungkin aja nanti ada ada kejadian lain di luar sekolah, entah di dalam sekolah, yang membuat dia berubah dengan sendirinya, dengan menjadi orang yang lebih baik. Itu tadi Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau tanya atau memberikan balik, satu atau dua orang boleh, silakan. Sebelum kita menutup kegiatan, saya kembalikan ke moderator nanti ya. Silakan Bapak Ibu, ada ulasan ataupun pertanyaan ataupun idenya mengenai budaya positif di sekolah. Mungkin saya Farli yang mengawali pertanyaan. Untuk di sekolah kita ini yang sudah kita pahami bersama karakternya, bagaimana langkah pertama apa yang bisa kita terapkan dalam penerapan budaya positif di sekolah kita ini? Langkah awalnya, karena kan kita tahu sendiri karakteristik siswa kita ini. Dijawab langsung. Saya jawab langsung nanti biar kita efektif waktunya. Nah yang pertama itu tadi pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya tadi bagaimana langkah dalam melakukan budaya positif ya di sekolah kita ini. Kalau saya punya pendapat, saran, yang pertama itu kita harus punya peraturan yang jelas untuk di sekolah kita ini. Karena peraturan kita itu harusnya memang ada buku peraturan. Jadi walaupun di sekolah kita dikit Bapak Ibu, ya saya di sini ya, jadi saya tahu keadaan kita sekolah kita seperti apa. Kalau saya punya saran, kita buat peraturan sekolah itu tertulis. Nah dari peraturan itu guru, siswa, semua warga sekolah itu harus taati peraturan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, setelah jadi peraturan sekolah yang tertulis tadi, bisa kita buat keyakinan kelas. Di setiap kelas kita dikit cuma 7, 8, 9. Nah, kita buat nanti kalau mau bergerak mulai dari semester ini boleh, silahkan. Nanti kita ini kalau mau bisa setidaknya kita punya adalah berkas itu, adalah yang kita pegang gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, ada nggak ini? Ada. Dijalankan. Ya. Itu. Kemudian untuk prosesnya itu sambil jalan, nggak langsung jadi, langsung bisa lakukan segitiga tiap anak yang bikin segitiga restitusi, nggak gitu, bertahap dia. Belajar itu bertahap kan, pertama mengejar dulu, terus baru nyambungkan kalimat, nanti kata, baru membaca satu kata, baru membaca satu kalimat, baru membaca satu buku,
atau satu paragraf, baru satu buku selesai. Tuh dari awal. Pertama kita peraturan tuh. Peraturan kita ini kalau saya lihat apa ya, belum jelas itu belum terdokumentasi dan baik. Jadi nggak ada itu anak-anak itu masuk jam berapa sih? 7:30 atau jam 8? Kenapa jam 9 anak itu baru bisa masuk gitu misalnya, contohnya gitu. Terus sepatu itu warna apa? Nah, kenapa ada yang nggak pakai sepatu datang ke sekolah? Ada yang pakai sepatu hitam, ada yang pakai sepatu putih. Terus pakaian tuh, ini mohon maaf, ini bukan saya mau menjelekkan sekolah, tapi memang ini sekolah saya sendiri, sekolah saya juga, saya ada di dalam. Terus baju pakaian seragam misalnya, seragam itu putih biru itu dipakai Senin, apa Selasa, apa Rabu, apa Kamis. Terus baju baju pramuka ada enggak dipakai, baju batik itu dipakai hari Sabtu, apa hari Jumat, apa hari apa. Nah itu kan kadang anak-anak itu enggak ini. Walaupun sekolah kita dikit, ya siswa kita dikit, ya lebih enak lagi ininya harusnya, yang melolanya kan, ini yang melakukan kedisiplinannya ke siswa. Itu tadi sih mungkin saran saya, mungkin ada kawan-kawan lain mungkin yang punya saran, mungkin punya pendapat lain, supaya sekolah kita nggak gini-gini aja lah. Kalau kita mau gini-gini aja ya gini aja sekolah kita gitu. Kalau ininya niatnya bagus ya pasti hasilnya juga bagus juga sih. Itu tadi Pak, jadi jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Apa kita Ibu? Silakan dulu. Di awal pemaparan tadi kan ada pertanyaan pemantik ya Pak Agli ya. Salah satunya yang pertama tadi apa ya, hukuman apa tadi, hukuman masalah hukuman ya yang pertama tadi ya di awal nah ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah kita tadi kan di pertanyaan seperti ini kuis lah. Ada yang menjawab tidak mendisiplinkan anak, ada yang menjawab iya. Nah jadi dari pemaparan yang Pak Agli lakukan tadi sebenarnya sudah ada jawabannya ya. Bahwasanya hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak ya, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi anak itu nantinya karena seringnya diberi hukuman mungkin malu, minder, kemudian merasa rendah diri. Nah itu yang masalah hukuman. Nah untuk di sekolah kita ini sendiri sebenarnya kalau peraturan itu sebenarnya memang benar harus ada ya, yang disampaikan Pak Yadi dan Pak Adi tadi, dan memang harus tertuang atau tertulis ya. Nah tetapi kadang kita dihadapkan dengan kondisi di lapangan gitu. Contoh ya, bahwasanya kita masuk pukul 8.00 misalnya, tapi karena kondisi lapangan anak itu ada yang jauh ya lokasinya, mau tidak mau kita kasih toleransi. Untung anak itu bisa datang. Nah itu. Nah kadang ketemunya di situ kalau sekolah-sekolah yang ibaratnya di daerah pedalaman seperti kita ini. Kalau di bawah mungkin iya, pengalaman saya memimpin di bawah seperti itu, ada peraturan tertulis, bahkan itu diberikan ketika tahun ajaran baru ya, dikumpulkan seluruh wali kelas, tanda tangan wali murid untuk mengetahui hal itu. Nah itu bisa dijalankan. Tapi kalau kita di atas ini terlalu banyak kendala sebenarnya. Tapi kalau hanya untuk sekedar dokumen mungkin bisa, tapi untuk penerapan kerasnya kayaknya agak sulit di tempat kita ini. Nah, kalau seperti ini mungkin bisa nggak dibicarakan di teman-teman JGP kalau keadaan seperti ini, gimana kita menerapkan budaya positif kalau keadaan lingkungannya ya yang tidak mendukung. Terima kasih Bu Edi ada pertanyaannya tadi. Kita kan di awal memang menjawab ini kan, tadi sudah terjawab semua. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, memberikan hukuman secara positif seperti membaca dan masalah dapat mendisiplinkan anak, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini sudah terjawab semua tadi di materi tadi ya.
ini berhubungan dapat mendisiplinkan anak. Tadi kan jawabannya Ada yang iya. ada yang iya, ada yang enggak tadi kan. Tapi ternyata hukuman itu bisa membuat sebuah nilai yang negatif terhadap diri anak. Kemudian pemberian hukuman yang positif, membaca kan positif, membersihkan halaman sekolah ada nilai-nilainya. Nah, yang hukuman yang ada nilai-nilainya itu dapat membuat disiplin anak. Intinya disiplin itu anak belajar. Tadi sudah kita kembalikan ke ini tadi. Kita kembalikan ke maknanya adalah belajar. Bukan untuk dipaksa untuk mengikuti pelajaran, tapi belajar. Membaca. Kita kan sudah dapat literasi dan numerasi tertinggi di KAUR. Karena membacanya bagus. Nah, itu kemudian membersihkan halaman sekolah. Ya kan? Nilai kebajikannya kebersihan. Ya. Kesehatan juga. Nah, itu kan disiplin anak ada, jadi pembelajaran anak itu ada. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan ini lama kelamaan dalam jangka waktu yang lama ini dapat memberikan kesan yang negatif, dapat memberikan nilai yang negatif, kemudian penghargaan itu tadi. Nah, perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, zaman kita sekolah dengan zaman anak-anak sekarang ini sekolah udah beda. Saya kembali ke modul saya yang pertama itu, modul 1.1 itu dasarnya itu di pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah proses menuntun, bukan menuntut. Menuntun itu dalam konteks kodrat alam sama kodrat zaman anak. Menuntun anak itu konteksnya menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman katanya, kata Ki Hajar Dewantara itu. Kodrat alam itu mengikuti lingkungan, kodrat zaman mengikuti zamannya. Nah, alam kita ini, tadi Bu Edi sudah sampaikan tadi, alam kita ini begini, alam kita. Anak sekolah bisa sampai berkilo-kilometer. Saya sayang banget nggak ikut kemarin pas takziah Putra, almarhum Putra. Padahal saya pengen juga ikutan, tapi Kapan? ya. Besok berikutnya. Nah itu alam kita itu gini. Jadi ya kita sesuaikan lagi ke anak. Kita mendidik anak sesuai dengan tempat mereka tadi Bu. Kita sesuaikan, kita kondisikan. Bisa nggak Pak pakai disiplin positif, budaya positif di sekolah kita walaupun keadaan? Bisa, pasti bisa. Kita sesuaikan lagi ke keadaan kita gimana. Kita kan sekarang kan udah KSOP kan, kurikulum satuan operasional pendidikan, satuan pendidikan. Nah jadi kita punya sekolah kita ini beda dengan sekolah dengan yang di sekolah Pak Sutar misalnya yang di SMP 23 beda dengan sekolah Pak Agus di SMP 27 beda. Sekolah di bawah apalagi lebih beda lagi. Boleh Bapak Bu Eli, boleh kita rancang dengan sedemikian rupa nggak sesuai tuh dengan peraturan yang ditulis. Ya itu tadi, peraturan itu kan kita yang buat. Kita sesuaikan aja dengan ini kita dengan keadaan sekolah anak kita, siswa kita. Sekarang katanya zaman teknologi, tapi kita kesulitan dengan sinyal karena keadaan alam tadi, keadaan alam, keadaan lingkungan. Nah ya kita sesuaikan lagi, gitu. Oke, itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Eli. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan atau atas jawaban atau atas materi, nanti bisa kita sambung di luar dari diskusi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah membantu saya untuk melaksanakan kegiatan hari ini, tugas ini, dan diskusi hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu pemaparan budaya positif dari Pak Arli Sakali, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten KAUR. Salah satu poin pentingnya bahwa budaya positif itu sangat penting untuk kita terapkan di sekolah untuk agar siswa kita itu memiliki karakter yang kuat dan berakhlak sesuai profil Pancasila. Demikian acara ini. Untuk acara selanjutnya itu penutup. Marilah kita akhiri acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.